Tapi gimana sih Pak cara menggunakan dana yang paling efektif itu? Nah, ini mungkin tugas kita sebagai mentor misalnya Mhm, ya, menyampaikan kepada teman-teman UMKM harus hati-hati alias waspada mhm, dalam mengalokasikan dana oke oke. karena hasil penelitian rata-rata UMKM tidak berkembang itu karena salah dalam menempatkan dana. Jadi kalau dana kita gunakan untuk usaha, Mhm, berarti dana tersebut satu alokasikan buat modal kerja. mmm, Modal kerja itu apa? Modal-modal untuk membiayai kegiatan rutin usaha kita sehari-hari. Contoh misalnya ada biaya operasional kan, dari mulai membeli bahan baku, membeli bahan pembantu, menggaji upah tenaga iya. kerja, kemudian juga membayar. Five, four, three, two, one. Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Oke, Wait, aku mau tanya nih, punya omset besar itu belum tentu untung besar juga, setuju atau enggak? Ya, karena banyak usaha yang jalan di tempat itu bukan karena kurang pelanggan, tapi karena pengelolaan dana yang belum rapi. Dana usaha bercampur sama keuangan pribadi, enggak punya pos pengeluaran yang jelas, atau malah semua uang itu diputar habis-habisan tanpa dipisahkan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas nih, kenapa sih alokasi dana itu penting banget untuk keberlangsungan usaha. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, dan masih bersama saya Lisna Gustiani. Di episode kali ini kita bakal bahas nih hal yang jadi jantung usaha tapi sering banget luput dari perhatian, yaitu cara mengalokasikan uang atau dana bagi UMKM. Dan pastinya sama kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama bisa silaturahmi lagi Pak. Lisna kemana aja? Aduh, kemarin ada tugas negara dulu Pak. Oh begitu. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Lisna juga selalu baik ya. Alhamdulillah, amin insya Allah Bapak. Bapak hari ini kita mau sharing lagi sama sobat UMKM nih Pak. Boleh kan Pak ya? Gak apa-apa, Oke, silakan. Bapak karena Bapak selalu mempersilahkan gitu. Oke, hari ini tuh Bapak kita tuh mau ngebahas tentang alokasi dana, mungkin itu Iya, kayak iya hal yang betul. krusial gitu Pak, jadi Iya, sangat penting sekali untuk dibahas gitu Pak. Oke, Bapak mungkin boleh mau sapa-sapa dulu atau kita langsung ke pembahasan aja Pak ini? langsung aja nggak Oh, apa-apa. langsung aja, oke. Bapak untuk sumber, kita kan ngobrolin pendanaan nih Pak, pasti ada Iya, iya. sumber-sumber pendanaan nih kan Pak. Dari mana sih Pak sumber pendanaan itu yang dirasa paling aman ataupun leluasa untuk, UMKM itu biar usahanya tuh bisa, luas gitu Pak, ekspansi bagi UMKM? Ya ini mungkin harus kita pertegas dulu. Mhm. Apakah UMKM yang baru atau yang akan memulai Oh, oke. atau UMKM yang sudah skill up. Oke. Nah, kalau bagi UMKM yang akan atau mungkin baru memulai, Mhm. tentu harus menggunakan dana yang bersumber dari dana yang dia miliki. Mmm, Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan dana pinjaman, satu kita kan belum teruji, iya, usaha juga baru akan, ataupun kalau misalnya baru menjalankan kan belum lama. iya. Jadi kalau belum teruji, sebaiknya mental kita itu punya keleluasaan Mmm, untuk tidak dulu mendapatkan beban-beban yang harus kita tanggung. oke. Bayangkan misalnya mental untuk menjalankan usaha saja belum teruji, Mhm. tiba-tiba misalnya kita harus sudah membayar kewajiban-kewajiban dalam bentuk misalnya bunga Mhm. atau bagi hasil.
ini kan menjadi tidak leluasa, Iya. tidak nyaman. Mm. Sedangkan bagi pemula itu harus memiliki pikiran ke depan bagaimana usaha yang baru saja dia rintis itu bisa berjalan. Minimal berjalan dulu aja. Kalau seandainya misalnya ketika kita akan menjalankan kegiatan usaha belum juga mencapai 1 tahun, Mm. kita sudah mendapatkan banyak beban yang harus segera kita penuhi. Mm. Kan jelas ini menjadi salah satu yang bisa menghambat pikiran pengusaha untuk leluasa dalam mengembangkan usaha. Iya. Jadi kalau misalnya bagi pemula memang lebih baik menggunakan dana yang bersumber dari dana sendiri. Apakah itu Oke. misalnya uang tunai Mm-mm. atau uang yang ada di tabungan Mm-mm. atau mungkin saja ada uang dalam bentuk saham, obligasi, reksadana. Mm. Nah, Oke. sebaiknya gunakan saja uang milik kita sendiri Mm. kalau untuk memulai. Oke. Tetapi kalau UMKM sudah berjalan misalnya Mm. 1 tahun, untuk tahun kedua dalam rangka skill up mengembangkan usaha boleh kita menggunakan dana pinjaman. Mm. Tetapi sekali lagi kalau misalnya dana pinjaman yang akan kita gunakan porsinya itu lebih kecil daripada modal yang kita miliki. Oh. Jadi struktur modal yang kita miliki itu ternyata modal sendiri pastikan harus lebih besar daripada modal pinjaman. Oke, Nah oke, begitu ya oke, kalau oke. bagi skill up. Oke. Dan memang sumber pinjaman itu banyak sekali ya. Mm. Apakah misalnya kita meminjam kepada lembaga keuangan atau kepada lembaga-lembaga yang non Mm. bank ya. Iya. Bisa silakan saja, tapi sekali lagi memang kalau menurut saya sih sebaiknya kita harus bisa menghindari menggunakan dana pinjaman. Oke. Kenapa khawatir ketika misalnya usaha kita sedang berkembang bagus, tiba-tiba ada masalah keuangan, Mm. kemudian bukan berkembang, malah kita mengalami penurunan yang luar biasa karena satu mental dapat, Iya, iya, iya. mental belum siap sehingga kita mungkin karena belum siap down ya, Iya. kurang motivasi. Mm-mm. Kemudian kewajiban begitu besar. Berarti pada kondisi seperti ini pengusaha-pengusaha UMKM itu biasanya istilahnya namanya bankrupt. Karena pikirannya belum siap, Mm. sisi keuangan pun belum siap. Mm. Pada akhirnya atas pasrah. Nah ini yang harus kita hindari. Iya, iya, iya. Jadi kalau menurut saya sih bagi startup, Mm. bagi skill up, sebaiknya kita selalu mengoptimalkan modal yang kita miliki. Oke. Karena untuk menambah jumlah modal itu kita punya prinsip bagaimana caranya kita bisa memuaskan konsumen sehingga konsumen mau memberikan DP. Kan jadi sumber modal. Iya. Begitu. Iya, kalau konsumen ngasih DP dulu kita gak perlu modal, maksudnya tuh langsung bisa menggunakan Iya, DP itu iya. ya Pak ya? Oke. Nah Bapak, tapi tadi Pak kan sebetulnya boleh ya untuk yang apa Pak, yang Iya, scale skill up, up ya. tapi tetap aja modal sendiri harus lebih besar. Iya. Kalau ngomongin persen Pak, berapa persen sih? Maksudnya kan misalkan 60-40 juga kan sebenarnya udah lebih besar, udah sedikit Iya. 60 atau harus berapa tuh Pak Iya, amannya? memang idealnya itu modal sendiri 70%, Oke. pinjaman tidak boleh lebih dari 30%. Oke, oke, Nah, oke. itu memang paling ideal. Artinya Mm. 70 itu bisa mengcover kalau misalnya terjadi kesalahan keuangan yang bersumber dari pinjaman sebesar 30%. Oke, oke, oke. 70% modal Iya. sendiri ya Pak ya, itu mungkin bisa aman gitu. Oke, Bapak tapi gimana sih Pak cara menggunakan dana yang paling efektif itu? Nah, ini mungkin tugas kita sebagai mentor misalnya ya, menyampaikan kepada teman-teman UMKM harus hati-hati alias waspada dalam mengalokasikan dana. Oke. Karena hasil penelitian rata-rata UMKM tidak berkembang itu karena salah dalam menempatkan dana. Jadi kalau Oke. dana kita gunakan untuk usaha, berarti dana tersebut satu alokasikan buat modal kerja. Modal kerja itu apa? Modal-modal untuk membiayai kegiatan rutin usaha kita sehari-hari. Contoh misalnya ada biaya operasional kan, dari mulai membeli bahan baku,
membeli bahan pembantu, menggaji upah tenaga Iya. kerja, kemudian juga membayar sewa atau mungkin listrik dan lain sebagainya. Itu kan biaya-biaya sehari-hari untuk menjalankan kegiatan usaha kita dan itu memang alokasikan buat itu. Nah, boleh misalnya kita berpikir tentang investasi, boleh. Oh. Karena uang yang kita miliki itu satu untuk menjadi modal kerja, yang kedua untuk investasi. Kalau misalnya ternyata tidak ada perusahaan yang menjual jasa maklon. Gimana tuh Pak? Maklon. Jadi maklon itu misalnya begini, kita ternyata memiliki sumber-sumber untuk membuat proses produksi itu dari perusahaan-perusahaan yang menyewakan tempat kita melakukan kegiatan produksi. Suka ada. Jadi daripada kita melakukan investasi yang cukup besar, walaupun memang investasi itu kan jangka panjang, sebaiknya kita gunakan sewa tempat untuk melaksanakan kegiatan produksi. Contoh misalnya kalau dalam industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut, ada beberapa pengusaha yang secara kebetulan memiliki alat produksi secara lengkap dan itu biasanya suka dimaklonkan. Dia menjual jasa. Nah, bagi kita sebagai pemula, daripada kita melakukan investasi yang jumlahnya mungkin cukup besar, sebaiknya kita menggunakan jasa maklon. Jadi semua uang yang kita miliki itu alokasikan buat modal kerja. Sementara investasi tunda dulu. Kenapa? Karena ada perusahaan yang menjual jasa. Kecuali kalau tidak ada perusahaan yang menjual jasa, mau tak mau kita juga menyicil. Menyicilnya bukan sekaligus kita melakukan investasi. Mana investasi yang tidak bisa kita tunda? Diprioritaskan gitu. Iya. Jadi kita akan membuat skala prioritas untuk kebijakan investasi. Misal, kita harus punya mesin jahit. Karena tidak ada perusahaan yang menyewakan mesin jahit. Oke, kita harus beli kan? Kita tidak memiliki misalnya mesin-mesin selain mesin itu. Atau kita tidak memiliki tempat. Ya sewa dulu. Biasanya kan ada. Jadi sekali lagi teman-teman UMKM, ketika kita akan mengalokasikan dana, sebaiknya kita harus waspada dan berhati-hati dalam menggunakan dana itu. Supaya dana itu betul-betul kita gunakan untuk apa? Membiayai kegiatan usaha atau dengan kata lain modal kerja. Jadi kalau menurut teori saya ya, sebaiknya modal kerja itu harus lebih besar porsinya ketimbang modal itu kita alokasikan buat investasi. Bagi pemula berbeda dengan skill up. Kalau skill up bisa jadi karena memang pasarnya sudah terbentuk, pendapatan uangnya pun cukup stabil, boleh kita membuat alokasi untuk investasi. Itu skill up. Kalau bagi pemula sebaiknya ya orientasikan saja buat semua modal yang kita miliki itu buat modal kerja. Nah itu ya yang harus kita perhatikan. Ngomongin modal kerja nih Pak, boleh gak sih Pak dibahas juga mungkin kan yang mungkin pemahaman listener modal kerja itu adalah dana yang buat usaha gitu, tapi Pak secara rinci dan juga mungkin ininya modal kerja itu apa sih Pak, gimana sih pengertian? Kan namanya juga modal kerja. Modal untuk membiayai kegiatan rutin usaha itu supaya usaha itu tetap berjalan. Berarti kan harus ada bahan baku, berarti harus tidak berbentuk ada uang aja, bahan pembantu, harus ada misalnya upah buat tenaga kerja, harus ada uang buat biaya sewa misal. Nah itu harus selalu ada. Karena kalau modal kerja itu sifatnya kan jangka pendek, kegiatan keseharian kita. Jadi itu harus kita amankan. Kalau kegiatan usaha dalam jangka pendek tidak aman, tentu ini akan mengganggu jalannya kegiatan usaha. Misal bahan baku kurang tersedia, bahan penolong kurang tersedia. Kenapa? Karena uang kita itu ternyata kita alokasikan ke tempat-tempat lain. Ini jelas bakal terganggu. Jadi sebaiknya memang modal kerja itu menjadi perhatian bagi UMKM. Bagaimana caranya biaya-biaya kegiatan usaha kita itu semuanya kita biayai dengan full.
Oke. Iya, termasuk misalnya bayar supplier itu tidak boleh terjadi keterlambatan karena berkaitan dengan reputasi kan. Oke. Oke. Nah, Bapak kan bilang Pak ya, apalagi untuk maksudnya tuh pemula mungkin, alokasikan apa sih semua modal kerja tuh, jangan dulu investasi gitu ya Pak, atau mungkin harus lebih besar di modal Iya, iya. kerja. Nah Pak kalau ngobrolin persenannya gitu Pak, berapa persen sih sebaiknya penggunaan dana untuk modal kerja dan investasi gitu, untuk yang pemula dan juga untuk yang Iya, sudah berjalan? kalau untuk pemula Mhm, ini kan pengalaman saya, mhm, sebaiknya kita lebih mengutamakan modal kerja supaya semua kegiatan usaha kita sehari-hari itu terus berjalan. oke. Bagaimana dengan investasi? Sepanjang masih ada perusahaan yang menjual jasa Mhm, mesin-mesin yang kita butuhkan, kita mungkin akan menggunakan jasa jasa sewa itu? itu. Oke. Jadi tidak ada investasi tapi ada biaya sewa. Biaya sewa, oke. Tetapi kalau bagi usaha yang sudah tumbuh Mhm, atau skill up, mhm, kita tentu akan mempertimbangkan investasi. Kenapa? Untuk melakukan penghematan-penghematan, oke. untuk memperlancar kegiatan produksi. Yang namanya sewa biasanya kan kebetulan tidak dipakai, Mmm, bisa kita sewa. Kalau dipakai, berarti di situ ada kemunduran waktu produksi, mmm, sehingga kegiatan produksi sedikit agak terhambat. mmm, Nah, itu memang harus kita pertimbangkan ketika usaha kita itu sudah tumbuh. mmm, Dengan kata lain, kita bisa mengalokasikan misalnya untuk investasi di atas 50%. mmm, Kenapa? Karena kalau untuk modal kerja itu kan returnnya itu dalam waktu yang cukup singkat juga. iya, Bikin barang, barang kita jual. mmm, Berbeda dengan investasi jangka panjang. Berarti kita memang harus sudah mempersiapkan alokasi dana untuk investasi. mmm, Kalau sudah skill up, oke, jadi investasi tentu akan lebih besar daripada modal kerja. mmm, Skill up ya. iya, oke. Oke, Bapak, kembali ke pembahasan yang awal tadi nih, Pak, untuk ekspansi, usaha kita, diutamakan itu modal sendiri kan ya, Pak, ya? Iya, Apalagi untuk yang pemula gitu. Tapi, Pak, gimana sih kalau misalkan kekeh nih, melakukan peminjaman itu, bisa tapi bisa berhasil bukan bisa berhasil, enggak ya, jelasannya lah, Pak, gitu. ada memang beberapa pengusaha ketika dia sudah masuk kepada masa skill up, masa berkembang, dia menggunakan modal pinjaman untuk membiayai permintaan yang belum bisa kita penuhi karena keterbatasan modal kerja. Boleh, tetapi ingat bahwa yang namanya pinjaman itu satu, pokok dan bunga harus segera kita kembalikan. Iya, iya, Yang kedua juga ada pertambahan nilai kan. mmm, iya, Jadi itu harus benar-benar kita hitung. Jadi kalau bagi pengusaha yang akan menggunakan pinjaman, kita memang harus disiplin dalam waktu pengembalian dana itu. mhm, Jangan sampai misalnya kita tunda-tunda. Kalau sudah ada, mengapa harus kita menggunakan dana pinjaman? oke, Segera pinjaman itu kembalikan. mmm, Kenapa? Karena kalau kajong jonang untuk bahasa Sunda mah, pada akhirnya utang itu akan melilit diri kita. iya, iya, Sehingga kita tidak lagi punya keleluasan untuk mengembangkan usaha. iya, Nah iya, itu. iya, oke. Oke, Bapak boleh gak sih Pak Lisna nanya, bertanya tentang kasus gitu Pak, kemarin waktu KKN nih Pak. Jadi Iya, risetnya iya. kemarin tuh habis KKN Iya, iya. Bapak ada, masalah nih Pak, ini mungkin sedikit berhubungan juga. Ada satu pelaku usaha dan dia tuh Pak dulu tuh maju maju, produknya itu makanan sudah keluar kota juga, tapi sekarang Mas, nah cuman di Garut gitu. Terus tadi saya bertanya kenapa, ternyata Pak, macetnya tuh dia tuh punya sales 2 atau 3 gitu. Nah macetnya teh Pak di salesnya. Jadi dari luar udah ada uangnya, dari salesnya enggak ke ibunya, enggak dikasih ke ibunya gitu Pak. Jadi, bukan bangkrut ya, akhirnya memilih enggak pakai sales gitu, dan akhirnya cuman beroperasi atau didistribusikan di Garut gitu. Nah Pak kalau pandangan Bapak sebagai pengusaha juga nih, pelaku usaha juga, udah baik belum sih Pak keputusan ibu itu? Padahal kan kalau mungkin dia tetap menggunakan sales dengan sales yang lain lah yang lebih jujur gitu Pak, kan usahanya tetap bisa lebih berkembang Iya, gitu. iya. Ini kan masalah marketing ya. Mmm, Dalam marketing itu kan ada beberapa kebijakan distribusi. mmm,
ada level 0, artinya kita langsung ke pengguna akhir. Ada level 1, kita tidak langsung ke pengguna akhir, tapi kita menggunakan agen atau kita menggunakan sales. Pokoknya apalah yang menjadi media menyampaikan barang kita kepada konsumen. Kalau memang kita belum punya sistem sehingga orang-orang yang kita percaya itu ternyata kurang memberikan kepercayaan kepada kita, memang masih aman menggunakan level 0. Untuk pemula UMKM, kalau belum bisa menggunakan pelantara, ya kita akan menggunakan kebijakan distribusi level 0 dari pengusaha langsung ke end user, ke pengguna. Itu memang akan aman. Tetapi butuh lagi pekerjaan, butuh lagi kegiatan. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan langsung kepada konsumen, padahal konsumen itu memang banyak. Berarti usaha kita itu memang akan mengalami keterlambatan dalam berkembang. Karena semuanya oleh diri kita sendiri. Cuma kalau kita bisa memilih pelantara, apakah itu agen, atau misalnya dia itu pedagang retail, atau misalnya dia itu sebagai pedagang besar, berarti ketika kita memiliki pengetahuan tentang agen, tentang pelantara dengan baik, boleh kita menggunakan itu. Sekarang kan banyak, dalam dunia online kan banyak. Kita bisa menggunakan affiliate. Silakan aja jualkan barang kita kepada konsumen lain. Sepanjang memang menguntungkan bagi semuanya. Kan gak apa-apa. Kalau misalnya sekali lagi ada kasus seperti begitu, keputusan ibu memang sudah bagus supaya kondisi keuangan itu tetap aman. Revenue yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan kita. Boleh. Jadi itu keputusannya udah bagus. Cuma masalahnya apakah ibu tetap akan seperti begitu menggunakan kebijakan distribusi level 0 atau ke depan misalnya dia ingin berkembang dengan cara menggunakan strategi distribusi level 1, 2 atau 3. Silahkan. Nah, itu semuanya tergantung kesiapan kita. Siap Bapak. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Karena di situ tiba-tiba karena kita lagi ngobrolin tentang alokasi dana, di situ tiba-tiba ingat ibu itu Pak. Soalnya kan pencatatan keuangannya dan alokasi dananya gitu kalau dilihat dan didengarkan itu udah cukup bagus gitu Pak. Nah, cuman masalahnya tuh di situ Pak, katanya di sales. Ya, berarti itu kan masalah pemasaran ya. Jadi kita selalu menekankan kepada UMKM supaya alokasi dana itu akurat. Rekening juga, maksudnya rekening uang kita itu harus kita pisahkan. Mana rekening untuk kegiatan pribadi, mana rekening untuk kegiatan usaha. Kenapa? Supaya alokasi dana itu memang pas. Kalau ini merupakan rekening perusahaan, berarti dananya itu kita alokasikan buat satu modal kerja, yang kedua kebijakan investasi. Titik. Siap Bapak. Gitu ya Sobat UMKM, kita udah ngebahas tentang alokasi dana, tadi juga sumber pendanaan biar usaha kita semakin luas, semakin berkembang. Terus juga tadi cara menggunakan dana yang efektif itu seperti apa sudah dibahas sama Bapak. Bapak mungkin karena kita terbatas oleh waktu lagi nih Pak, untuk episode hari ini mungkin dicukupkan sekian. Atau Bapak ada yang lagi yang ingin disampaikan mungkin? Sampai cukup. Ya, kita mungkin akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, di episode selanjutnya yang lebih seru ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas sharing ilmunya. Sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan juga buat sobat UMKM yang sudah menonton episode hari ini, terima kasih sekali ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Terus juga komen di bawah jika sobat UMKM punya pertanyaan terkait bisnisnya. Nanti bakal bantu saya pertanyakan kepada Bapak untuk dijawab. Juga jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.